Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Oke, masuk ke pertanyaan kedua nih, Dis. Kalau misalnya gadis sendiri, Gimana lebih tuh? suka yang mana sih? Antara yang fresh graduate atau yang emang orang berpengalaman? Wah, Yud, susah nih pertanyaan kayak gini tuh. Sebenarnya kan, iya, kenapa? Soalnya kalau misalnya pada dasarnya kan kalau kita ngeliat yang fresh graduate sama orang yang berpengalaman, tergantung juga nih si fresh graduate-nya dia selama kuliah tuh ngapain aja. Dan orang yang berpengalaman dia selama kerja bisa jadi di posisi yang sama, job description-nya beda, jadi apa yang dia kerjain beda, dan juga seberapa paham dia tentang job description dia kan ya. Job desk ya berarti Iya. ya. Terus Nah jadinya ya pasti susah sih Yud kalau ngeliat yang kayak gitu tuh, antara yang fresh grad atau yang berpengalaman gitu. Soalnya kan pada dasarnya tetap ya harus dicek dulu, ya itu tadi, apakah dia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau enggak, sesuai dengan requirements yang dibutuhkan atau enggak. Kalau third option aja boleh nggak Yud? Gak usah ketawa please gitu salah dong. satu aja, boleh nggak? Waduh, Kita lagi susah. nggak di pasar, Bu, Oh, masalahnya. lagi nggak di pasar bisa ya? nawar. Aduh, bisa aja nih ya Yuda emang bercandanya. Aduh. Tapi tetap sih susah, soalnya kan kalau misalnya ngeliat juga, ya itu ya tergantung, sebenarnya tergantung sama kualifikasinya itu dari kerjaannya. Dan juga kalau misalnya kita ngebandingin si fresh grade lah sama si berpengalaman, tergantung juga apakah memang dia, ya tadi ya, pada dasarnya balik lagi ke requirements-nya, apakah dia memang mendalami itu kah, atau misalnya dia, bisa aja nih yang fresh grade belum pernah ngerjain hal yang seperti itu, tapi misalnya dia semangat untuk belajar, dia ada passionate untuk belajar atau untuk dalam posisi itu. Dan juga bisa jadi si yang berpengalaman ini ya dia cuman ngerjain apa yang dibutuhkan aja, yang dikerjain, kayak nggak ada membawa perubahan lah, yang kayak robot aja gitu loh, yang Iya. disuruh sama atasan terus ngerjain. Nah yang kayak gini kan yang sebenarnya harus dicek ya. Apanya? Ya itu Apanya? apanya, ya itunya, ya maksudnya si Kebiasaan kualifikasi. sehari-harinya juga. Iya, kebiasaan sehari-harinya, terus kualifikasinya, motivasi kerja gitu-gitu. Jadi kalau misalnya buat ngecek doang untuk administrasi itu, ya tentu sih pasti ngeliatnya yang lebih berpengalaman ya. Kalau Iya. misalnya dia bisa ngejelasin si job desk-nya dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya untuk interview, bisa jadi nih mereka saingan nih Yud. Oke. Apalagi yang berpengalamannya kalau misalnya cuma 1 tahun 2 tahunan gitu ya, ya itu bisa jadi bersaing sama yang fresh grade gitu. Berarti nih, Dis, kalau misalnya kita bisa bilang buat teman-teman yang lagi menonton nih, gak usah insecure ketika lo masih baru fresh graduate. Betul sekali. Yang penting emang niatnya pengen belajar. Iya, betul sekali. Oh, Tapi berarti itu udah nilai plus ya? oh iyalah, kalau misalnya di interview kelihatan dia semangat untuk belajar, yang kayak dia antusias banget nih ngejawab, atau misalnya dia antusias banget udah cari-cari tahu gitu ya tentang posisi dia sebelumnya, ya itu jadi nilai tambahan juga Yud. Kayak gitu. Yang penting jangan terlalu ambis kali ya. Ya kalau ya gimana nih ya, kalau terlalu ambis tuh batasannya kayak rada sulit gitu ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau dia batasan ambisnya adalah sampai ke gak work life balance, itu ya masalah sih. Itu mau fresh grade kayak mau yang berpengalaman kayak mau yang apa, itu pasti bermasalah sih ke depannya. Oke. Takut cepet burn out gitu-gitu kan ya. Burnout banget ya. Iya, berat banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Oke. ketiga. Kak Gadis lebih suka cowok yang good attitude atau good rekening? Good attitude atau good rekening? Good attitude dong Yuda. Kan udah apa? Soalnya kalau kita ngomongin good attitude ya, dia tuh bukan cuma orang yang sopan gitu ya, tapi banyak hal yang lain yang dinilai dalam si attitude ini. Yang pertama. Bisa jadi dia getol nyari duit. Ah, siap. Oke kan? Iya gak? Bisa jadi Iya, dia yang bener. getol nyari duit. Iya Nah, gak? Itu pertama. Yang kedua. Dia baik, tentu tadi kan ya, baik, Adjektif sopan, banget ya ya. kan? Ya iya dong, Oh, iya, kan iya, kita iya. ini kan, Nah, baik, berarti- sopan. Oh, oke. Yang keempat berarti. Terus yang keempat, dia apa ya? Apalagi ya, banyak biasanya kalau good attitude itu. Misalnya semangat mau kerja lah, tadi kan getol nyari duit, Iya, terus semangat untuk belajar, menghargai perempuan. Ya pokoknya banyak lah ya. Ini ngomonginnya personal kan ya, Iya, good attitude benar. atau good rekening gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin yang good rekening itu ya buat sekarang aja
bisa jadi good reckoningnya bukan dia yang kerja tapi misalnya orang tuanya yang kerja, iya kan ya? I see. Iya nggak, bisa jadi kan? Beban Bisa orang tua jadi. dong, Bun. Waduh Bun, salah nggak ya? gitu juga Bun. Kalau jago mengatur uangnya, iya. Tapi kayaknya maunya yang good attitude aja deh, supaya dia kan yang kalau getol nyari duit, jadi duitnya banyak nanti ke depannya. Waduh, ini Gitu curhatan sih. hati banget ya. #curhat. Oke, last question sebelum kita masuk ke Q&A. Oke, apa tuh? Kak Gadis, Mm-mm. lebih memilih jadi wanita karir atau ibu rumah tangga yang baik? Wah. Aku sebenarnya nggak percaya sama kata-kata working mom. Oke. Sama ibu rumah tangga mom, apa ya, non working sama working, karena ya memang sih itu adalah dua peran berbeda gitu ya. Oke. Tapi ya pada dasarnya working mom itu ya tetap mom, dan ibu rumah tangga pun yang nganggepnya lalu di rumah doang, tapi tuh kerjaan ibu rumah tangga tuh banyak gitu, walaupun udah ada PRT gitu ya, misalnya udah ada Setuju. mbaknya, tapi kan harus supervisi kerjaan mbaknya. Bener. Itu kan berarti sama aja kayak kalau di perusahaan ya itu manajer lah ya, gitu kan ya. Iya juga Berat ya. juga kan sebenarnya kerjaannya, ya sama. Jadi kalau misalnya jadinya working mom atau ibu rumah tangga mom, aku tergantung juga sih ya. Sebenarnya kalau aku pribadi ya mau terus ada menghasilkan sesuatu ya, walaupun nggak harus uang menghasilkannya, ya entahlah apa, misalnya aku sebar awareness lah apa, tapi nggak harus dapat duit. Ya tapi kalau misalnya nanti suaminya udah kaya raya ya kan. Jadi Aku untuk saat mungkin- ini lebih memilih jadi apa? Saat ini karena aku punya 3 peliharaan anak aku, jadi kayaknya working mom deh. Working mom. Iya. Alright, wanita karir ya. Iya, wanita karir. Oke. Nah, kalau gitu kita udah habis nih di segmen gamesnya nih Kak Gadis. Waduh. Tapi kali ini kita bakalan ngejawab semua Q&A yang udah masuk ke Instagram, tapi kita bakalan ngambil cuma 2 pertanyaan aja yang sudah masuk yang udah kita pilih. Oke. Tapi sebelum dijawab sama Kak Gadis, jangan lupa untuk support channel ini dong pastinya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya ini informasinya sangat bermutu, boleh banget dong langsung aja share ke teman-teman kamu ya. Mantap banget. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen tanya jawab nih. Oke. Gadis yang Q&A yang masuk ke Instagram Story Yuda. Oke, Boleh langsung aja Kak Agung dibacain gitu kan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ratri Puspa. Penentu masuknya seseorang pada loker itu apa sih? Kualifikasi udah, wawancara udah, terus apa kualifikasinya? Oke, makasih sebelumnya Kak Ratri. Oke, tadi kualifikasi udah. Kualifikasi udah itu sebenarnya aku nggak tahu ya maksudnya kualifikasinya apa. Kan di job posting itu misalnya sama-sama social media, misalnya udah punya pengalaman sebelumnya di social media spesialis ya. Aku ambil Oke. contoh lagi dari sebelumnya social media spesialis. Mungkin namanya sama, tapi bisa jadi apa yang kamu pernah perdalam dan kamu tulis di CV itu berbeda sama apa yang dicari. Sama-sama social media spesialis nih, tapi misalnya kamu lebih paham sama TikTok gitu ya, misalnya untuk advertise atau untuk apa, misalnya kamu lebih paham di TikTok, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah YouTube, karena memang si perusahaan itu butuhnya YouTube gitu ya, misalnya. Itu kan ada 2 hal yang berbeda, walaupun sama-sama social media spesialis. Jadi kualifikasi pun harus dicek nih, apakah dia memang butuhnya sesuai dengan apa yang kamu miliki gitu. Itu untuk dikualifikasi. Terus juga untuk misalnya udah interview, pertanyaannya tadi katanya Kak Ratri udah dijawab semua ya. Tapi kan pada dasarnya balik lagi nih ke pertanyaan interview itu semua pasti terjawab sih, nggak mungkin enggak. Sebatas kamu pertanyaannya apa sih, close ended questions yang pernah atau enggak, terus kamu jawab enggak, itu kan udah terjawab ya, iya enggak? Bener. Nah kayak gitu. Tapi kok apakah kamu memang mampu untuk ngejawab itu tuh yang mencerminkan kalau kamu itu orang yang mereka memang cari. Misalnya sebelumnya dari perusahaan itu misalnya kualifikasinya adalah bukan kualifikasinya apa ya, misalnya company culture-nya gitu ya, orang-orang yang kalau dari perusahaan aku kan yang ambitious gitu. Oke. Misalnya apakah kamu memang orang-orang yang ambisius, apakah kamu orang-orang yang passionate terhadap apa yang kamu kerjakan, atau misalnya apa yang akan kamu kerjakan, misalnya kamu passionate terhadap hal itu. Terus di interview kamu gak mencerminkan hal itu, walaupun sebenarnya kamu tadi udah ngejawab ya. Iya, benar. Kalau iya atau enggak udah ngejawab kan ya. Iya. Tapi nggak tercerminkan, ya bisa jadi itu nggak
apa ya namanya? Sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Iya betul Oke. sekali, nggak diharap nggak sesuai ekspektasi lah ya kayak gitu. Ya kan kalau udah kayak gitu juga ya wajar aja kalau misalnya tersisihkan gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong seleksi berarti ada yang tersisihkan, ada yang dilanjut. Nah tapi gimana nih misalnya aku kualifikasi CV udah oke nih Kak, administrasinya, interviewnya juga rasanya aku udah mencerminkan kalau aku ini orang yang sesuai sama sesuai sama company culture, atau misalnya dia butuh leader terus aku udah pernah cerita tentang leadership atau apa, itu udah pernah nih Kak, tapi kok masih aja nggak keterima gitu. Ya jangan berkecil hati karena kemungkinan besar ada lagi yang lebih baik daripada kamu gitu ya. Iya, bener. Tapi ya gitu, pada dasarnya ya jangan berkecil hati, pokoknya terus aja nggak apa-apa. Maksudnya terus aja kamu apply di perusahaan yang memang atau di job yang memang kamu suka terhadap hal itu dan kamu kuasai juga ya. Misalnya kalau suka doang tapi nggak dikuasai mah ya sukanya bohong-bohongan gak sih? Iya nggak? Iya, sukanya nggak? hanya sementara. Kan kita kalau suka sama orang aja suka stalking ya kan. Misalnya kalau Kayuda nih suka Curhat sama nih. cewek doyan nonton drama Korea, mencoba tuh nonton drama Korea, berarti kan spicing up things lah ya gitu. Jangan jebak gue juga dong. Tolong. Tapi gue setuju ya Dis ya, maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi juga karena realita kadang lebih menyakitkan daripada ekspektasi. Waduh, ini yang curhat nih jadinya nih. Balik curhat nih kakak. Emang bener banget ya, kalau emang ternyata ya udah kalau mau daftar aja. Sisanya ya udah kita tinggal berdoa, Betul. konfirmasi lagi seperti kata-kata betul. Kak Dadi, ya kan Kak Gadis juga, kalau misalnya ternyata nggak ada salahnya kok kalau misalnya kita juga minta konfirmasi. Kan Betul. itu hak kita juga kan. Iya, Yang betul. penting sopan. Betul, yang penting sopan. Alright, next question Kak Agung, boleh dari siapa? Yang kedua dari Adrian Setiadi. Tips ngelamar terus tapi nggak ada pengalaman kerja tapi fresh graduate. Oke, mantap. Gimana tuh Kak? Ini tapi siapa tadi namanya? Kak Agung ya? Yang nanyanya. Oh iya, yang nanya Yang siapa? Namanya Adrian Setiadi. Oke, salah ternyata. Kak Adrian, aduh maaf banget nih Kak Adrian ya, salah ini. Kepikirannya Agung terus. Yay. Alright. Oke, kalau misalnya fresh graduate nih ya, terus mau ngelamar, gimana nih belum ada pengalaman? Oke, cari aja job application yang tulisannya di requirements-nya fresh graduates are welcome to apply, atau ya bahasa Indonesianya fresh graduate boleh melamar gitu ya. Itu masuk aja di sana. Tapi ya tetap ya, tentu kalau misalnya dia kualifikasinya pasti kan bukan kamu doang nih fresh graduate ya, pasti kan banyak orang, sesuaikan juga sama si kualifikasinya. Misalnya kualifikasinya apa pasti nggak akan terlalu berat lah ya kalau misalnya posisi untuk yang 1 tahun atau fresh graduate tuh nggak akan berat. Tapi ya dicoba aja. Dan juga oh iya, ini aku jadi kepikiran tuh, jadi keingetan. Misalnya dia job description-nya ada hal yang memang kamu sudah pernah pelajari di kuliah gitu ya. Misalnya pelajari di kuliah itu kamu masukin aja di bagian kolom, kan biasanya suka ada kolom education ya, pendidikan. Kamu masukin aja di pendidikan kalau kamu tuh pernah belajar itu. Jadi at least buat fresh graduate. Jadi ketika si orang buat HR-nya buat ngeliat gitu ya, ngecek ya, oh tahu nih, oh dia memang belum kerja tapi dia pernah belajar ini gitu, masukin aja itu. Maksudnya selain juga kamu spice up lagi si CV yang tadi aku bilangin, harus banyak research, harus banyak apa, ya udah tambahin aja pengalaman kamu di sana. Kalau misalnya balik lagi, misalnya contohnya social media specialist, ya aku baca nih waktu itu di LinkedIn ada yang pernah ngepost. Jadi kalau misalnya fresh graduate dia misalnya mau fokusnya di social media, ya mulai deh lo Analisis. bisa nge-analisis, atau misalnya bantuin nih temen lo yang lagi jualan apa sih dia tuh, kalau nggak salah contohnya jualan nasi uduk ya. Kalau misalnya temen lo jualan nasi uduk, lalu bantuin lah tuh temen lo buat nge-engage sama orang-orang. Dari situ kan juga sebenarnya walaupun itu bukannya Formal gitu yes, kan. bukan formal, ya masukin aja nggak apa-apa, tapi kan at least itu jadi bahan buat CV lo gitu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak in case-nya adalah di kampus kita suka melakukan praktikum, Yes. atau mungkin emang ada simulasi mata kuliah, itu bisa dimasukin di dalam edukasi ya Kak? Bisa.
Bisa, soalnya sebenarnya hal itu kan kalau misalnya di fresh graduate itu kalau di interview sih biasanya kalau user tuh nanya pernah nggak belajar kayak gini gitu ya. Ya bener. Misalnya pernah nggak belajar tentang SEO gitu ya. Misalnya pernah nggak belajar tentang SEO. Tapi kan itu harus lewat seleksi berkas dulu kan ya, baru masuk interview. Jadi ya supaya seleksi berkasnya lewat, masuk gitu ya, lanjut proses ya masukinnya di sana. Gitu nggak apa-apa. Dan satu lagi mau tambahan. Apa tuh? Biasanya kalau Ini nambah mulu ya, Bu? Oh iya. Mudah-mudahan Aduh, jadi nambah kenyang mulu gitu ya. ya. Iya, karena nambah, alhamdulillah. bener. Yang penting kenyang. Iya betul. Aduh, jangan lupa bayar kalau Iya, nambah. betul. Oke, lanjut Ibu. Kan kalau di job poster tuh biasanya suka ada tambahan-tambahan, misalnya butuh hal-hal, misalnya skill-skill yang udah kelihatan gitu ya, misalnya bisa pakai aplikasi TikTok gitu. Misalnya yang kayak gitu ya, misalnya bisa pakai aplikasi TikTok, atau misalnya kalau HR karena rekrutmen itu ya terkenalnya pakai Jobstreet, pakai LinkedIn, pakai Glints gitu, misalnya dituliskan lah bisa ngehandle Jobstreet, LinkedIn, Glints gitu, itu dimasukin aja. Ini Justru kalau yang kayak- intensnya ngelamarnya ke HR juga ya? Iya, ini kalau misalnya ngelamarnya ke HR. Berarti kalau misalnya ngelamar di, tadi aku balik lagi social Ya, media betul. specialist, ya tulisin lah misalnya pakai aplikasi SEO buat ngecek SEO misalnya kalau bisa ya. Kalau misalnya kamu bisa ya masukin aja di situ. Tulis bisa pakai aplikasi SEO gitu. Itu ini sih, itu luar Terpakai. biasa sih. Itu misalnya ada fresh graduate nih, sama-sama fresh graduate. Terus misalnya sama-sama juga dia lulusan di jurusan yang sama, universitas sama, tapi yang satu misalnya bisa pakai tadi aplikasi SEO, satu lagi nggak bisa. Yang diambil yang mana? Yang bisa lah pasti. Ya enggak? Iya, Bener kan? Iya. Ya bener, walaupun mungkin sama-sama ya, misalnya sama-sama masuk pool nih dua-duanya, tapi mungkin yang diproses adalah orang yang bisa pakai aplikasi yang memang dibutuhkan di posisi itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya buat Kak Adrian sama Kak Ratri. Tapi nih Kak Oke, Gadis, apa tuh? terima kasih loh untuk jawabannya, sangat detail. Oke. Yuda masih ada satu challenge buat Kak Gadis, tapi sebelum itu Yuda mau nanya dulu nih dari Kak Faisal, jadi mau nanya nih yang lagi ada di belakang. Sudah nggak jadi. Oke kalau gitu. Nah Kak Gadis, sekarang kita mau challenge. Apa tuh? Mau simulasi interview dong Kak, boleh nggak? Wah, 3 pertanyaan yang paling sering keluar 3 pertanyaan yang paling sering keluar. saat interview 3 pertanyaan yang paling sering keluar. untuk ke pelamar. Kalau boleh tahu nih Kak. Perkenalkan diri kamu. Serius? Ya pasti di awal pasti suruh perkenalkan dong. Oh. Ya kan, misalnya gini ya, simulasi kan berarti kalau online gitu ya. Aku yang ini, pelamarnya. Pelamarnya nih Ayo. ceritanya. Pelamar. Pelamar, Iya. ya kandidat. Kandidat, ya. Berarti kan centeng kan online nih Iya. ceritanya. Centeng bunyi. Halo, selamat malam Mas Yuda. Halo Kak Gadis. Iya, oke malam. Terima kasih sebelumnya sudah mendaftar di posisi host podcast YouTube channel Sulpa Yuda Prawira. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan interview ya Kak ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gadis yang hari ini akan banyak ngobrol sama Kak Yuda tentang HR. Nanti mungkin akan ada user yang akan ngobrol lebih ke hal-hal teknis seperti itu. Nah, misalnya udah datang nih usernya centeng gitu ya, centeng gitu. Karena biasanya HR duluan yang masuk. Emang openingnya dari HR? Iya, soalnya kan Oke. biasanya HR udah standby dari sebelum-sebelumnya ya. Oke. Kalau di aku gitu, di perusahaanku gitu. Udah kan masuk, User centeng-centeng. masuk. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda untuk mengefektifkan waktu ini. Kak Yuda boleh dong, Mas Yuda boleh perkenalkan dulu. Mungkin dari latar belakang pendidikan, pekerjaan sekarang, dan juga job desk-nya. Dan juga kegiatan sehari-hari Kak. Oke. Silakan Mas Yuda. Izin Gitu. memperkenalkan Kak, nama Iya. saya Sulpa Yuda, biasa dipanggil Yuda. Saya biasa aja sih Kak, bukan orang hebat. Nggak usah. Kata-kata basa-basi itu nggak Oh, ada. kalau kayak itu nggak boleh ya, berarti ya. Enggak sih, sebenarnya ya harus confidence aja. Oke, lanjut. Oke, Nah. intinya adalah harus confidence itu ya guys. Iya, saya sebelumnya alumni dari Universitas Pajajaran Kak, teknik pertanian, dan sekarang saya keseharian ya membuat konten. Oke, Saya rasa cukup dari saya untuk memperkenalkan diri. Salam kenal Kak. oke, cut ya, cut. Itu nah. ada tambahan ya, maksudnya kalau misalnya di kalian ketika selama kuliah, misalnya saya menyelesaikan kuliah selama 3,5 tahun, misalnya 7 semester, terus cum laude, atau misalnya dulu saya menang lomba ABC, itu disebutin aja pas perkenalan itu. Oh,
Prestasi berarti. Prestasi Oke. ya, tapi bukan prestasi maksudnya ini kalau misalnya mau prestasi juga kayak saya jadi ketua BEM universitas gitu ya, itu disebutin nggak apa-apa. Tapi brief aja, intinya brief aja. Dulu ketika kuliah saya menjabat sebagai ketua BEM di Universitas Pajajaran gitu kan, kayak misalnya kayak gitu. Hebat sekali ya. Aduh. Benar. Kayak gitu tuh disebutin aja, itu yang pertama. Terus yang kedua juga tadi kan aku tanya ini ya tentang pekerjaan dan juga job iya. desk-nya. Itu jangan lupa untuk ditanyakan jangan lupa untuk dijawab dan dijabarkan sejelas-jelasnya di situ. Dijawab dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Terus balik lagi ya, kalau misalnya pernah punya achievement juga disebutkan di achievementnya. Kayak misalnya iya dulu saya pernah memperbaiki sistem, atau saya pernah mengadakan sistem, dulu sistemnya nggak ada sekarang ada gitu ya. Itu disebutkan nggak apa-apa kayak gitu. Berarti ini case-nya perkenalan harus detail juga ya, Kak? Betul sekali. Oke, next question yang paling sering keluar di interview. Oke, terus biasanya aku nggak tahu ya, karena pada dasarnya interview tuh kalau tahu teknik interview tuh macam-macam. Oke. Spill dong kalau bahasa anak TikTok. Waduh, spill dong. Ada yang berdasarkan kompetensi base up. Ya, aku lupa ya kepanjangannya apa. Pokoknya ada yang kompetensi base, yang bisa pertanyaannya itu hal-hal yang bisa jadi belum pernah. Oke. Misalnya, jika kamu dalam posisi ABC, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu biasanya kompetensi base. Problem solving juga. Ya, bisa jadi problem solving, bisa jadi decision making dan lain-lain. Oh. Ini kalau ngomongin teknik interview ya. Iya. Itu terus ada juga yang behavioral bla 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 bla. Pokoknya itu sesuatu yang sudah pernah terjadi gitu. Oke, nah seperti itu. Tapi biasanya pasti setiap kali bertanya itu dia akan pakai metodenya, pasti akan ada STAR ini loh, situation, task, action, sama result. Jadi kalau misalnya menjelaskan ya kalau bisa harus ada 4 itu, si situation, task, action, sama result. Yang ketika ditanya nih ya, misalnya kamu pernah nggak berada dalam posisi ABC? Misalnya kalau bilang pernah, kamu jelasinnya itu. Situasinya apa? Situasinya apa? Misalnya situasinya iya dulu pernah ada miskomunikasi. Terus tasnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa apa ya namanya? Iya, bisa jadi solusi terhadap hal itu. Terus actionnya apa yang kamu lakukan pada masa itu? Dan resultnya apa? Hasilnya. Misalnya contohnya dulu pernah ada miskomunikasi antar divisi, jadinya penjualan berkurang misalnya gitu ya. Terus kira-kira kan berarti tasnya dari hal itu yang dianalisis apa nih yang perlu dilakukan. Berarti kan misalnya berarti kan masalahnya 2 ya, ada miskomunikasi sama penjualan berkurang. Berarti kalau miskomunikasi ya semestinya memang harus dibetulkan dulu nih masalahnya, ada miskomunikasi, jadi diperbaikilah sistem komunikasinya gimana supaya jadi lancar. Terus penjualan berkurang, berarti setelah itu misalnya dari divisi saya memutuskan untuk bekerja ekstra, misalnya contohnya gitu ya. Terus action, itu kan tadi dari divisi ya. Sekarang kalau kamu ngapain pada masa itu? Apakah sebenarnya kamu cuma ngomong iya itu divisi saya begitu, tapi terus ternyata kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya dalam hal itu, berarti kan sama aja bohong ya. Iya, kamu benar. cuma tahu ada bukan nggak sama aja bohong sih, kamu udah tahu apa masalahnya, kamu bisa nge-assess apa aja masalahnya, tapi kamu nggak ada solusi terhadap hal itu gitu. Ya intinya ya di 4 poin ini. dan pilarnya resultnya ya. dan juga Oke. resultnya berarti kan hasilnya ya. Hasilnya apa dari kamu kerjain. Misalnya iya saya mengidekan untuk ngeganti sistem nih Kak komunikasinya. Jadi komunikasi itu semua harus di grup bla 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 gitu ya misalnya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya sekarang komunikasi udah nggak pernah ada. Ini kan sampai miskom masalahnya ya. Ini yang tadinya jadi banyak jalur koordinasi jadi tinggal satu arah doang nih Kak. Maksudnya jadi satu tempat doang nih Kak. Nah itu kan ya sebenarnya udah jadi apa namanya ya, udah jadi apa sih namanya, udah jadi dia tuh berperan aktif gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus balik lagi kalau pertanyaannya apa, ya pasti kalau yang ditanya itu tadi kan perkenalan, terus juga pasti ditanya kira-kira apa nih yang paling berkesan terhadap sesuatu. Misalnya pernah nggak kamu dalam posisi yang serupa, misalnya kalau sosial media spesialis tadi, pernah nggak kamu jadi sosial media spesialis? Kalau lebih pengalaman, berarti yang kedua Pengalaman tadi Iya. kan. Terus nanti dijawabnya ya harus pakai si STAR itu. Dan juga biasanya ya tergantung sih, mungkin ada beberapa yang nanya strength
sama weakness, atau ada juga yang biasanya di akhir coba yakinkan saya kenapa harus pilih kamu gitu ya. Itu harus menjual berarti poinnya. Iya, gitu itu ya, harus Kak? menjual, itu harus Oke, menjual. kalau gitu. Tapi intinya kalau misalnya, ya tapi pasti yang ditanya adalah, tipsnya dari awal, karena pertanyaannya sebenarnya pasti itu aja, kamu udah sediain nih satu kasus yang memang sudah kamu kuasai. Maksudnya pasti kan yang ditanya sama interviewer itu salah satunya juga pasti pernah nggak ada konflik, pernah nggak ada miskom gitu ya misalnya, pernah ada konflik gak ya, atau pernah ada kesalahan gak ya. Kamu jelaskan aja satu yang memang sudah kamu kuasai dan kamu memang pegang alih pada masa itu ya, pada masa ada kejadian konflik, ada kejadian miskom dan lain-lain. Dan itu yang kamu jual gitu, yang coba kamu jual. Karena jangan sampai kamu mikirnya on the spot. Oke. Dan Takutnya nggak jelas cara nah ngomongnya betul, juga ya. takutnya nggak jelas ngomongnya gimana, dan takutnya, dan lebih parahnya adalah itu ada masalah tapi kamu diem aja, kayak nggak ada kontribusi apa-apa. Ya buat apa lu cerita di sono? Luar biasa sekali simulasi ini, Gitu. sangat mendetail sih menurut Yuda ya Kak. Wah, thank you so much. Waduh, gitu kan. Tapi ini buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya emang masih banyak banget pertanyaan, bisa banget langsung aja hubungin Kak Gadis melalui via Instagram di @grimastari ya Kak, bener? Iya betul. Open banget ya Kak ya untuk Open discuss. banget, open banget. Wah. Walaupun di private tapi open kok kalau Iya. untuk ini. Makanya follow dulu. Oke Kak, untuk menutup, kira-kira closing statement dari Kak Gadis, apa sih Kak pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang mungkin masih jadi job seeker? Oke, yang pertama nih, kalau menurut ketika aku ngerasain juga jadi job seeker ya, kalian jangan pernah takut sebagai fresh graduate, karena pada nyatanya enjoy being a beginner. Jadi ya udah nggak apa-apa ketika memang ada perusahaan yang nyarinya pengalaman 1 tahun tapi kalian fresh graduate, ya cari aja yang lain, karena pasti di luar sana banyak banget perusahaan atau banyak banget posisi-posisi yang memang membutuhkannya fresh graduate gitu. Betul. Jadi ya jangan takut kayak aduh ini gue nyari pekerjaan minimal banget 1 tahun nih, gimana ya, cari aja nggak apa-apa. Kalian tinggal cari, kalau di kolom job street tinggal cari fresh graduate aja, dia nanti akan muncul dari sana gitu. Nanti bisa dicek satu-satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, spice up your CV, tentu saja. Tadi kan ya, kalau misalnya belum punya pengalaman, diadain aja pengalamannya, walaupun bentuknya nggak harus selalu yang formal gitu ya. Terus juga kalau misalnya sudah ada pengalamannya, didetailkan, dijabarkan detail-detailnya, dan kalau bisa disamakan dengan memang kualifikasinya butuhnya apa nih si perusahaan itu atau si posisi itu, seperti itu. Terus itu 2 kan ya. Yang ketiga ada lagi nih. Yang ketiga ada lagi. Banyak ada bener. Banyak Mantap banget, banget, emang, Kak, ya. banyak banget. Yang ketiga pokoknya jangan pernah sampai putus asa, kayak gak dapat kerja, gak dapat apa. Kayaknya selama 6 bulan itu masih ditoleransi sih, asal kalian jelas gitu ngapain selama nganggurnya ya, selama nggak kerjanya ngapain. Jangan kalian kayak cuman main Mobile Legend bangun jam 12 gitu, itu masalah sih. Masa ya udah nggak apa-apa, masuk aja ke seminar apa yang gratisan, kan sekarang banyak kayak webinar ya. Atau misalnya kalian ikutan proyek kecil-kecilan apa, atau misalnya hubungi lagi dosen gitu ya. Betul. Buat minta project dosen, karena pada dasarnya dosen Sangat open sih sangat biasanya. open untuk kayak gitu. Ya kayak gitu. Dia intinya jangan sampai putus asa, dan jangan sampai akhirnya si putus asa ini membuat hidup kalian berantakan. Maksudnya berantakan, rutinitasnya nggak ada, kayak bangun sesuka hati, terus jadinya kerjanya main doang, kayak gitu. Itu sebenarnya jadi masalah, karena nanti khawatirnya ketika sudah kerja kalian biasa bangun jam 12 siang, terus kalian dipaksa harus bangun jam 5 pagi karena commute gitu ya, misalnya dari Bogor Jakarta, itu kan lumayan ya. Nah itu kan udah jadi masalah terbaru gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Gadis atas waktunya. Ini sangat detail banget, tapi mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi menonton sangat dapat ilmunya juga ya Kak ya. Langsung Iya, aja diterapin. semoga. Kalau misalnya masih banyak yang mau ditanya, bisa banget langsung aja hubungin ke Instagramnya Kak Gadis. So, kalau gitu Kak Gadis, terima kasih banyak sudah mampir ke podcastnya Sulfa Yuda. Terima kasih juga Kak Semoga sehat Yuda. terus pastinya untuk di lain waktu. Iya, Sukses terus juga pastinya ya Kak ya. Dan makasih, buat Kak Yuda teman-teman, juga. jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe pastinya, dan share ke teman-teman kamu supaya ilmunya tidak berhenti di kamu aja. Mantap. Kalau gitu sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.